kita semua mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin amma ba'du. Acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah dan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Nur Rohim. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi alladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sadatina al-a'izza wal fudula, di hadapan para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang hadir, yang sangat kami hormati, sahibil wilayah Ibu Asti beserta dengan keluarga, yang saya baru tahu ternyata ibunya Pak Akbar. Pak Akbar teman saya lama karena saya imam masjid Brimob. Pak Akbar juga salah satu anggota Brimob, sekaligus salah satu pengurus Masjid Al-Muhajirin Brimob. Ketua pengurus Mushola Nurus Salam beserta dengan seluruh jajarannya yang sangat kami hormati, para remaja Mushola Nurus Salam yang semangat mulai dari pagi, bahkan mulai dari kemarin malam. Saya sudah mendapatkan kabar melalui WhatsApp, di situ sudah mulai bekerja luar biasa. Yang sangat kami banggakan, beliau, Ustadz saya, Bapak Ustadz Ali Sodikin, selaku pengasah, pengasuh serta pengasih TPQ Nurus Salam, yang pada kesempatan malam hari ini sebetulnya Nayat saya mulai dari rumah melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu ini, saya pengen nyesep ilmunya beliau. Beliau sudah lama mengasuh TPQ Nurus Salam, saya anggap sukses. Saya baru-baru saja, saya baru 4 tahun. Makanya saya mau belajar dengan beliau. Mudah-mudahan madrasah diniyah saya yang ada di Masjid Brimob dapat berjalan persis seperti ini, setidaknya di bawahnya lah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keistiqomahan, amin Allahumma. Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah yang sangat kami banggakan, anak-anakku semuanya TPQ Nurus Salam, kalian tetap semangat, banggakan orang-orang tua kalian, mudah-mudahan kalian menjadi putra-putri yang solih-solihah, amin. Tak ketinggalan Jami'iyah Sholawat Nurus Salam yang diketuai oleh Andika ketuanya, membawahi ini semuanya. Karena di undangan itu yang hadroh itu adalah tim sholawat Nurus Salam, diketuai oleh Andika. Begitu terkejut ketika saya datang ke sini, jamaahnya tua-tua. Ternyata ini semua kakak-kakak saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak ketinggalan saya lihat jamaah dari Koya, Pak Ustadz Yustafat beserta dengan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pak Ustadz, ada yang sebut, ada yang belum saya sebut. Saya mohon maaf. Tapi satu yang perlu saya pertanyakan. Sekarang sudah jam 21.21. Saya ini ngajinya berapa jam? Karena memiliki sifat atau karakternya laki-laki umumnya, kalau sudah naik di atas dan terasa enak, kadang-kadang lupa waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya titip satu keluarga saya di sini. Kalau kami semuanya ini satu kampung, Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau di sini ada keluarga saya, namanya Kang Kasturi, Mbak Mar. Kang Kasturi orang Jepara, Mbak Mar ini saya punya keluarga. Meskipun secara nasab bukan keluarga, tapi kalau orang satu kampung, satu desa, sudah saya anggap keluarga. Di sini sendiri, saya titip beliau berdua. Meski aman aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya duduk pada kesempatan malam hari ini, kita mengharap nyadong berkah Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan yang solih dan solihah. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Al-Imam Al-Ghazali dalam keterangan kitab Sarafus Sarif, beliau menjelaskan ada 3 keturunan yang dimuliakan oleh Allah. Ada berapa ibu-ibu? 3 Yang pertama adalah al-intima ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang kalau diberikan gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Orang yang memiliki garis keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari laki-lakinya. Maka ada istilah dzurriyyah Rasulullah, ada istilah ahwal. Kalau kita ini ahwal. Jadi kalau dzurriyyah Rasulullah, Habib, Syarif, beliau menikah dengan Syarif, Syarifah, maka putra-putrinya itu nanti menjadi dzurriyyah Rasulullah. Ketika seorang Syarif, ketika seorang Habib menikah dengan ahwal, wanita biasa, maka keturunannya tetap Syarif, Syarifah. Tetapi ketika ada wanita Syarifah atau Habibah dinikahi oleh ahwal, meskipun ganteng seperti Kang Gunawan, maka keturunannya menjadi ahwal, artinya putus dengan istilah Syarif, Syarifah. Oleh karenanya keturunan ini tidak ada yang membandingi, yaitu al-intima ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir ditanya, wahai Imam, ketika panjenengan diberikan sodoran 2 orang, yang satu ini Syarif, Habib, tapi orangnya tidak ngalim, sedangkan yang satu ini ahwal, orang biasa, tapi alimnya luar biasa. Ini menurut panjenengan lebih utama yang mana? Ada Habib, mohon maaf, ilmunya minim, sedangkan ini ada orang biasa, kiai, ngalimnya luar biasa. Ini kalau menurut panjenengan lebih utama yang mana? Jawabannya adalah lebih utama Habib, meskipun beliau kurang alim, daripada orang biasa, ahwal, meskipun beliau alim. Karena apa? Karena secara dzatiyah, meskipun Habib ini, mohon maaf, diberikan hilang akalnya, mohon maaf bahasa kasarnya itu, diberikan oleh Allah berupa hilang akal sehatnya, gila, tetap dimuliakan oleh Allah, namanya dzurriyyah Rasulullah. Tapi kalau satu ini meskipun alim, tapi kalau satu kali sudah diuji, dicoba dengan Allah berupa hilang akalnya, maka kealimannya hilang. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya jauh lebih alim, jauh lebih utama dzurriyyah Rasulullah, meskipun mohon maaf kurang ilmunya. Tapi meskipun demikian, kita tetap wajib ta'zim kepada para ulama. Karena apa? Dengan adanya ulama, kita mengenal, kita mencintai, kita menghormati para dzurriyyah Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kita itu tidak boleh kualat dengan para ustadz, para kiai yang hanya mengajar alif ba'ta kepada diri kita dan anak-anak kita. Karena apa? Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, kita mengenal agama Allah itu melalui para ustadz-ustadzah, melalui para kiai. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan. Untuk ini kok dibanding-bandingkan. Yang kedua, al-intima ilal ulama, li'annal ulama warasatul anbiya. Kalau ada keturunan yang nomor 2, ini levelnya nomor 2 adalah kapan ada orang memiliki keturunan, yaitu keturunannya orang alim. Karena orang alim itu keturunan atau warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-intima ila sulaha. Orang yang memiliki turunan, mbah-mbahnya, bapaknya itu adalah orang-orang solih. Orang solih itu siapa? Orang solih itu apakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak. Orang solih itu adalah orang yang taat kepada Allah, melakukan kewajiban, meninggalkan larangan. Meskipun demikian, namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, tetapi perilakunya jauh lebih didominasi dengan perilaku baik. Makanya disebut orang soleh. Bapak Ibu, hujan rahmat sudah mulai turun. Silahkan mampir di musola, silahkan di bawah tenda. Pesan saya kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah,
tiga keturunan ini kita Habib bukan, dzurriyyah Rasulullah bukan, kita ulama juga bukan, keturunan ulama juga bukan. Maka sebisa mungkin kita memberikan tinggalan kepada anak cucu kita sebagaimana pewarisnya orang-orang solih. Jadi anak cucu kita akan lebih bangga kalau kita menjadi orang solih. Kita sekarang menjadi orang solih solihah, berarti anak cucu kita mendapat predikat ini loh keturunannya orang solih solihah. Setidaknya pada malam hari ini, meskipun kita belum solih dan solihah, tapi kita duduk bersama-sama dengan para ulama, duduk bersama-sama dengan orang-orang solih. Amin Allahumma. Rusaknya umatku sebab dua perkara, rusaknya umatku sebab dua perkara. Satu tinggalkan ngaji, dua kita harta. Satu tinggalkan ngaji, dua kita harta. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد والآل والأصحاب بمن قد وحد. Pokok satu, kita masih mau ngaji, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu, malam hari ini kita maulid Nabi. Memperingati maulid Nabi itu penting. Penting apa tidak Bapak Ibu? Ada 3 alasan kenapa kita memperingati maulid Nabi. Coba Bu, diingat-ingat, nanti sampai rumah, oh iya. Yang pertama, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus ingat dengan hadis kutsinya, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah tidak karena engkau wahai Muhammad, maka saya tidak mungkin menciptakan semuanya ini. Tidak. Surga tidak diciptakan oleh Allah, bumi nggak diciptakan oleh Allah, langit nggak diciptakan oleh Allah, matahari rembulan nggak diciptakan oleh Allah. Tapi karena Muhammad, maka semuanya itu dicipta. Bapak Ibu, sekarang kita melakukan sholat. Bapak Ibu, sekarang kita memiliki akhlak. Bapak Ibu, kita sekarang menghambakan diri kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pertama kali mengenalkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalaulah tidak karena adanya Rasulullah, maka tidak mungkin kita mengenal Allah. Kalaulah tidak karena Rasulullah, kita tidak mungkin mengenal namanya ibadah. Kalaulah tidak karena Rasulullah, maka kita tidak mengenal suatu kebaikan. Makanya wujud syukur kita kepada Allah atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membawa perubahan, orang yang membawa kita mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Jadi kalau ditanya, beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, apabila ada orang bertanya kepada engkau kenapa sampai memperingati maulid, jawabannya adalah karena saya bahagia, karena saya bersyukur, karena saya bergembira atas kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak saya yang terlahir dan belum tentu dia dijamin surga oleh Allah, itu saja saya rayakan, apalagi ini baginda Rasulullah yang sudah jelas masuk ke dalam surganya Allah dan yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, tahu enggak siapa orang yang pertama kali memperingati maulid? Ibu tahu Bu? Andika tahu siapa yang pertama kali memperingati maulid? Andika enggak tahu. Bapak Ibu dicatat ya, orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sohibul Maulid sendiri.
Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya mana? Ketika Rasulullah melakukan puasa hari Senin, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan puasa di hari Senin? Jawabannya Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fi. Ini adalah hari di mana saya dilahirkan, maka saya melakukan puasa. Itu adalah bentuk syukur saya diwujudkan, saya dilahirkan, saya dimunculkan ke bumi oleh Allah pada hari Jadi Rasulullah itulah orang yang pertama kali memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Jadi yang namanya syukur itu bukan harus melalui puasa, tapi segala bentuk kebaikan, segala bentuk amal ibadah, baik berupa sedekah, baik berupa pembaca sholawat, pokok di dalam hatinya itu isinya adalah bahagia, bersyukur kepada Allah, itu berarti sudah menunjukkan rasa syukur. Ibu-ibu, siapa yang tahu namanya pamannya Rasulullah yang meskipun tidak beriman tetapi bahagia dan bersyukur ketika Muhammad itu lahir? Siapa, Bu? Siapa, Mas Andika? Enggak tahu. Om Arif? Bukan Om Arif, pamannya Rasulullah yang sudah dijamin masuk neraka karena tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad dia begitu bahagia, saking bahagianya akhirnya memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Maka pamannya Rasulullah ini pun meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah, tapi suatu ketika dimimpikan bahwasanya Abu Lahab inilah masuk ke dalam nerakanya Allah, selalu disiksa oleh Allah, tetapi khusus di hari Senin mendapatkan keringanan, tidak disiksa oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, dan di ujung jari jemarinya keluar air telaga sehingga rasa haus dan dahaga hilang karena nyucup merasakan air yang keluar dari ujung jari jemarinya. Karena apa dimuliakan oleh Allah? Karena dia bersyukur, karena dia gembira atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud syukurnya, saking bahagianya, dia memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Ini Abu Lahab sudah dijamin masuk neraka, diabadikan di dalam Al-Quran, tidak masuk surganya Allah. Lo begitu saja mendapatkan keringanan, tidak disiksa oleh Allah khusus di hari Lo apalagi yang kita ini jelas-jelas mulai dari kecil sampai sekarang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu, ajari anak-anak kita supaya rajin sholawat. Kita hidup di dunia tidak pernah memanggil-manggil nama Rasulullah. Kelak di yaumul mahsyar kita membutuhkan Rasulullah, kita malu untuk manggil-manggil. Tapi kalau kita di dunia sudah memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, kita sudah memanggil-manggil, maka kelak di yaumul mahsyar kita tidak malu, kita tidak sungkan memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita langsung ke tema. Saya khawatir nanti kalau sampai lewat jam 10, tolong yang belakang toki tiang listrik supaya saya turun, Bapak Ibu. Atau Mas Arif kasih putus itu kabelnya, coknya dikasih mati saja, tidak apa-apa. Aman. Meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk generasi muda yang unggul dalam prestasi serta berakhlakul karimah. Kang Ustadz, ini kebenaran apa memang kita janjian? Tadi malam saya punya misi seperti ini. Jodoh berarti ya? Jodoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sunnahnya Rasulullah itu tidak sedikit, Bu. Jumlahnya ada ribuan. Hanya saja yang selalu Mas Arif itu hafal sunnah Rasul cuma ada satu, malam Jumat. Sunnah Rasulullah itu banyak. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Namanya sunnah fi'aliyah. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu sunnah, namanya sunnah qauliyah.
Apapun yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah tidak pernah melakukan, Rasulullah tidak pernah perintahkan, tapi dilakukan oleh sahabat. Rasulullah menyaksikan, Rasulullah tidak pernah mengingkari. Namanya sunnah taqririyah. Baca tasbih, Rasulullah nggak pernah baca tasbih. Rasulullah nggak pernah perintahkan baca tasbih, pakai tasbih, nggak pernah. Loh, sekarang orang pakai tasbih. Ada yang tasbih manual, ada yang tasbih gigi. Loh, Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi sahabat melakukan, Rasulullah menyaksikan, Rasulullah tidak mengingkari. Namanya sunnah takriri. Salah satu sunnah Rasulullah yang mendarah daging di dalam hati sanubari para sahabat dan diaplikasikan di dalam seharian, itu adalah sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali itu takdimnya luar biasa kepada orang yang lebih tua, sebagaimana perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagian dari golonganku kalian yang tidak pernah mau menghormati yang lebih tua dan yang tidak menyayangi yang lebih muda. Ini adalah sunnah Rasulullah, ini akhlaknya Rasulullah. Kalau ada anak muda hormat kepada orang tua, takdim kepada orang yang lebih tua, itu berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Begitu juga yang tua menyayangi yang lebih muda, menyayangi anak-anaknya, itu berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah menghormati yang lebih tua bukan hanya usianya ibu-ibu. Ustadz Ali Sodikin, Ustadz saya ini, beliau lebih muda mungkin daripada saya, tapi saya menghormati beliau karena keilmuannya beliau. Kang Gunawan ini usianya jauh di bawah saya, tapi kalau orang Jawa nasab itu lebih tinggi Kang Gunawan daripada saya, maka saya hormat kepada beliau. Beliau juga hormat kepada saya karena dulu murid saya di madrasah. Kang Gun, pura-pura ngaku ya, pura-pura saja, saya bawa uang nanti tak kasih. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat Ali suatu ketika keluar dari rumahnya sebelum subuh. Tujuannya untuk menunaikan sholat subuh, pengen berjamaah di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sahabat, kalau kita ndak, kita itu adzan subuh nunggu nanti kalau sudah selesai adzan nunggu nanti kalau sudah iqomah, selesai iqomah nunggu nanti kalau imamnya sudah mulai takbir. Kalau sahabat Ali tidak, sahabat Ali berangkat mulai dari rumah sebelum subuh sehingga menuju ke masjid jalannya cepet-cepet. Tujuannya pengen mendapati sholat berjamaah subuh bareng-bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya diantaranya adalah sholat sunnah sujud. Sholat sunnah subuh, qabliyah subuh 2 rakaat saja itu khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Pak ya Bu. Jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal dunia isinya itu banyak. Dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya dibanding pahalanya sholat sunnah qobliyah itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya subuh. Ibu-ibu kalau sholat subuh jam berapa Bu? Jam berapa Bu? Jam 6. Sayang sungguh sayang rajin pengajian subuh kesiangan. Sayang sungguh sayang rajin pengajian subuh kesiangan. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Sholat 5 waktu itu yang diutamakan. Sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala madam wal ali wal ashabi man qad wahada wal amli wal ashabi man wahada. Sahabat Ali, tahu sahabat Ali? Sahabat Ali itu apanya Rasulullah? Muridnya? Salah kan? Kebetulan bawa sangu dari rumah. Saya dipesan sama Kang Safian, ketua saya, sampean kalau ngaji syaratnya bawa sangu dari rumah. Sodakoh.
Bapak Ibu, sahabat Ali mulai dari rumah sudah cepet-cepet, tiba-tiba di tengah jalan menemui orang tua yang jalannya tunuk. Sahabat Ali ini akhlaknya Rasulullah. Berbeda kalau kita. Kalau kita lihat orang tua tunuk, kemudian kita di belakang, orang tuanya tidak mau minggir, kita kira kita salib apa kita klakson? Salib ya, Bu? Salib ya. Karena itu bukan akhlak Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah sudah tertanam di dalam hati sanubari sahabat Ali, terpancar dengan sikapnya. Sahabat Ali tidak mau mendahului, sabar di belakang. Tujuannya apa? Karena menghormati ini orang tua. Namun apa yang terjadi? Jalannya itu tidak mau cepat, tunduk, sabar sekali. Kakek-kakek ini sampai membawa sahabat Ali di dalam hatinya, ya Allah, ini sudah hampir muncul, sudah hampir terbit matahari, orang tua ini belum sampai-sampai, tapi beliau ikhlas karena keikhlasannya menghormati orang tua. Setelah sampai di pintu gerbang masjid, orang tua dikiranya mau masuk masjid ikut jamaah subuh, tapi apa yang terjadi? Orang tua tersebut lurus-lurus, ternyata orang tua tersebut bukan orang Islam tetapi orang Nasrani. Ini akhlaknya Rasulullah yang ditiru oleh sahabat Ali. Beliau menghormati orang yang lebih tua tanpa membedakan, tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Meskipun itu orang Nasrani, tetap beliau hormati, sabar di belakang. Akhirnya mendapati Rasulullah masih dalam keadaan rukuk apa sujud, Bu? Oh, rukuk begini. Saya kira sujud. Rukuk. Rasulullah rukuk, kemudian sahabat Ali mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil. Barulah Rasulullah mengangkat sami Allahu liman. Makanya ibu-ibu kalau sampean sholat, takbir intikal mulai dari pertama, rukuk, sujud, bangun dari sujud, sujud kembali, bangun dari sujud, semuanya menggunakan kalimah Allahu Akbar. Loh, khusus ketika bangun dari rukuk menuju ke i'tidal, ini memakai lafaz sami Allahu liman. Sejarahnya di sini. Jadi Allah dimohon untuk mendengar orang yang ada di belakang yang memuji-muji Allah, sami Allahu liman, yaitu sahabat A. Setelah selesai sholat, Rasulullah ditanya oleh banyak sahabat, wahai Rasulullah, saya jamaah sama jenengan ini lama, baru kali ini panjenengan rukuk itu lamanya minta ampun. Jawaban Rasulullah apa? Ya, saya sebetulnya rukuk wiridannya sama seperti biasanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya mau bangun dari rukuk, tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian menahan punggung saya, ditaruhlah sayapnya di atas punggung saya sehingga saya tidak bisa bergerak. Ya sudah, saya tahan dulu. Setelah begitu lama sekali, maka malaikat Jibril baru mengangkat sayapnya. Akhirnya saya baru sami Allahu liman hamid. Nah, ketika sahabat Ali datang tadi, pada saat itu sahabat bertanya kembali, terus tujuannya malaikat Jibril sampai menahan semacam itu apa, wahai Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, saya tidak tahu. Nggak lama kemudian malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk menahan punggungmu supaya tidak bangkit dari rukukmu, karena sahabat Ali menghormati orang tua tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Dihormati betul, tidak mau melangkahi, tidak mau mendahului, karena betul-betul menghormati. Disitulah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menahan Muhammad, supaya apa? Supaya sahabat Ali ini mendapati rukuk yang pertama. Ibu-ibu, Ustadz Ali ini alim, jadi beliau tahu kalau di dalam sholat menjadi imam ada 2 tempat, ada 2 keadaan yang bagi imam disunahkan untuk intidhar, menunggu datangnya makmum. Yang pertama adalah ketika rukuk pertama. Ketika rukuk pertama ini dibikin agak lama. Tujuannya apa? Siapa tahu masih ada jamaah yang bisa menusul di rukuk yang pertama supaya mendapati rakaat yang Bapak-bapak, di masjid manapun di
salah. Siapa mereka? Orang yang ketika imam itu sudah ruko, tiba-tiba dia baru datang, langsung takbir Allah, baru takbir imam sudah bangun dari ruko, tiba-tiba langsung nyusul Allahu Akbar Allah, padahal imamnya sudah berdiri. Ini rokaatnya tidak sah. Kalau rokaatnya tidak sah, berarti sholatnya tidak. Makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat sehingga dia nggak bisa baca Fatihah sempurna. Ini Fatihahnya ditanggung oleh imam, tapi dengan catatan masih mendapati rukuk dengan tomak ninah bersama-sama dengan lu banyak. Allahu Akbar, imam rukuk, makmum datang, makmum Allahu Akbar, imamnya sudah bangun, dia nyusul sendiri rukuk. Ini nggak sah. Makanya penting mempelajari ilmu agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tahiyat akhir, Ustadz Ali ini agak menunggu. Meskipun selesai bacaannya, disunahkan menunggu, jamaah masih ada yang masuk, tujuannya supaya mendapati jamaah. Jadi sekali lagi, orang disebut mendapatkan jamaah rokaat, fadilahnya rokaat, itu kapan masih mendapati rukuk bersama-sama dengan Orang dianggap menjadi makmum yang mendapati jamaah selagi imam belum mengucapkan memnya lafaz assalamualaikum. Jadi selagi imam belum assalamualaikum, meskipun imam masih duduk, maka kita tetap diperbolehkan makmum bersama-sama dengan Nah, Rasulullah ini kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad, ketika saya diperintahkan untuk menahan punggungmu, Allah juga perintahkan kepada malaikat Mikail, tujuannya untuk menahan matahari. Supaya apa? Matahari tidak muncul. Bapak Ibu, dari riwayat ini, di situ kita mengambil hikmah, begitu berharganya apabila niat di dalam hati kita bisa menghormati orang yang lebih bisa menghormati orang yang lebih menyayangi yang lebih paling utama Bapak Ibu, ta'adim kepada para ustadz-ustadznya, ta'adim kepada para sesepuh-sesepuhnya. Karena zaman sekarang yang paling minim itu adalah masalah akhlak. Kadang sudah diri, mohon maaf, merasa lebih ada, akhirnya meremehkan yang lain. Meskipun yang lain itu sebetulnya perlu untuk dihormati karena tuanya, karena usianya, karena sepuhnya. Ya, salah satu akhlak Rasulullah, anak-anakku semuanya TPQ Nurussalam, kalian menghormati gurunya, menghormati ustadz-ustadzahnya, sayangi adik-adiknya kalian, hormati kakak-kakak kelasnya sebagaimana pesan guru kita waktu masih TK. Pak Ustadz sering dipesan, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya. Itu adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu kenal sama iblis? Ibu-ibu kenal sama setan? Pengen kenalan? Kalau mau kenalan, monggo saya kenalkan. Ibu, ada istilah iblis, ada istilah setan, ada istilah jin. Iblis pernah menjerit sejadi-jadinya itu di dalam 4 keadaan. Anna iblis ronna arba'a ronatin. Yang pertama, menjerit sejadi-jadinya ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis itu aslinya adalah penduduk Loh, kita tidak ada apa-apanya, Bu. Tidak ada apa-apanya, Pak. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Saking luar biasa ibadahnya sehingga dicap penduduk ahli surga. Lama itu penduduk ahli surga iblis itu. Kenapa sampai dikeluarkan dari neraka? Yang pertama, dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena memiliki sifat takabur. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai pimpinannya, menolak. Kenapa? Karena menganggap dirinya diciptakan oleh Allah dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Tanah dengan api itu jauh mulia, jauh lebih tinggi api dibanding Tapi karena tidak mematuhi perintahnya Allah, maka iblis dilaknat. Itu yang pertama. Jadi begini, Bu, yang pertama disebut dengan jin.
Jin itu sama seperti kita, memiliki hak dan kewajiban sama seperti kita. Apa itu? Sama menyembah Allah. Jin itu sama seperti kita, ada yang baik, ada yang buruk. Manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau jin sudah buruk, kemudian ngumpul jadi satu, disebut gengnya jin, maka ini masuk kategori Jadi setan itu adalah komunitasnya jin yang memiliki kelakuan-kelakuan buruk. Maka disebut dengan setan. Jadi pada dasarnya setan itu ada dua. Ada yang pertama secara fisik itu memang setan, yang kedua secara sifat. Sifatnya setan, maka disebut dengan sayatinul insi wal jinni. Setan dari manusia dan setan dari bangsa jin. Maka tidak berlebihan ketika kita nonton film, Bilar ini setan betul, masa istri dicengguk-cengguk kayak gitu. Nah, itu berarti menunjukkan manusia fisiknya, tapi sifatnya adalah sifat Ibu-ibu jalan santai, hujan-hujan, di tengah jalan ada lubang air, tiba-tiba ada mobil dari belakang cerot, nyambar kena baju, kotor semuanya. Di dalam hati kadang-kadang terbesit, setan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia secara fisiknya tetapi memiliki sifatnya Nah, kemudian jin yang sudah ngumpul ini nanti yang nakal-nakal maka disebut dengan setan. Lah, pimpinannya setan ini disebut dengan iblis. Saya ya keterangan ini dari kitab, udah enggak ngawur enggak ya. Yang pertama karena dilaknat oleh Allah, yang kedua hina uhbito, ketika iblis itu diusir dari surganya Allah. Yang ketiga, iblis itu menjerit sejadi-jadinya hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka diumumkanlah ke seluruh jagat ngek dan ke seluruh bumi kita ini, maka diumumkanlah ke seluruh jagat dan ke seluruh bumi kita ini, hamilnya Aminah seorang bayi yang disebut Nur Hakiki Asli. Ketika Rasulullah itu terlahir, iblis menangis menjerit sejadi-jadinya. Kenapa? Karena orang yang lahir inilah yang akan menjadi penghalang saya untuk mencari teman menuju ke dalam nerakanya Allah. Adanya Rasulullah, adanya Muhammad inilah ini nanti yang akan menghalang-halangi misi saya. Makanya ketika kita masih kecil kita sering ujian. Nggih. Menghilangkan kebodohan, jangan jadi temannya setan. Ngaji, TPQ, ngaji malam, ngaji madrasah, di pondok pesantren, majelis ilmu, tujuannya mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu? Kalau orang mencari ilmu akan mendapatkan ilmu, dan setan itu akan susah mengganggu, susah untuk mengajak ke dalam nerakanya Allah. Tuh. Kemudian yang nomor 4 itu adalah setan menangis menjerit sejadi-jadinya ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah. Kenapa? Hanya dengan surat Al-Fatihah orang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi iblis nangis menjadi-jadinya karena itulah yang nantinya akan menghalang-halangi misinya, yaitu membawa atau mengajak kita semuanya menuju ke dalam nerakanya Allah. Dan yang terakhir kali sebagai penutup, Bu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau masih hidup memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Tapi ketika beliau rohnya sampai sekarang pun masih hidup, tapi jasadnya sudah tuwfiya, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga masih memberikan manfaat kepada kita selaku umat. Apa itu? Catat, Bu. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Ketika saya masih hidup itu baik buat kalian semua. Meskipun saya meninggal nanti itu juga baik buat kalian semua. Karena apa? Ketika kalian itu melakukan amal ibadah satu kebaikan saja, maka Allah memerintahkan malaikat untuk melaporkan kepada saya. Ketika kalian melakukan amal baik, maka hamidullah, saya memuji kepada Allah.
Tetapi ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, maka saya melihat, kemudian saya mohonkan ampunan kepada Allah. Hadiahnya untuk Rasulullah itu apa? Hadiahnya untuk Rasulullah adalah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para bapak ibu semuanya untuk memperbanyak sholawat. Saya berani menyampaikan demikian karena saya memiliki ijazah, itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu selalu dan setiap saat, khususnya habis sholat subuh, tawasul kepada para man ajazani, orang yang mengijazahkan kepada saya, kemudian saya baca sholawat itu sebanyak 300 kali, belum lagi setiap ba'dal maktubah, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibrilnya. Pokok sholawat apapun sebisa mungkin kita jangan sampai kosong. Suatu ketika dihikayahkan ada orang menuju ke tanah suci bersama dengan orang tuanya, bersama dengan rombongannya. Karomnya ini loh, Pak Ustadz Ali Sodikin, ketua rombongan. Setiap tempat wukuf laki-laki ini selalu zikir yang dibaca hanya sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Isinya sholawat kepada Rasulullah, sholawat. Sampai-sampai karomnya Ustadz Ali Sodikin ini mendekati, Pak, sebelum berangkat kan sampean sudah dibimbing oleh KBIH, ada manasiknya. Kalau di sini zikir yang dibaca ini, di sana kalau zikir yang dibaca ini, di sini yang dibaca ini. Tapi saya perhatikan Bapak mulai dari awal sampai sekarang yang dibaca selalu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masalahnya apa? Jawabannya apa? Fa'tadzara, kemudian dia beralasan bahwasanya dulu sekali saya pernah menunaikan ibadah haji sebelum ini. Saya pernah menunaikan ibadah haji, saya bawa bapak kandung saya. Tapi sebelum sampai di kota Makkah, baru di Basrah. Basrah tahu Ibu? Basrah itu di mana, Bu? Ibu Haji, Basrah itu di mana, Bu? Sebelah Mekah. Baru di Basrah, bapak saya meninggal dunia. Betapa saya itu sedih. Bapak saya meninggal dunia itu sedih. Lo belum menunaikan ibadah haji tapi sudah meninggal. Apakah kewajiban hajinya gugur? Tidak. Tetap nanti ada yang menghajikan, namanya haji badal atau haji istitabah. Haji istinabah. Bapak Ibu, betapa anak ini sedih karena bapaknya meninggal belum sampai ke tanah suci Mekah. Tapi lebih sedih lagi ketika membuka jenazah bapaknya, wajahnya yang tadinya mulus, wajahnya yang tadinya yo bapaknya, ketika dibuka berubah menjadi keledai. Badannya manusia yo bapaknya, tapi wajahnya berubah menjadi wajah keledai. Keledai, Bu, bukan kedelai. Keledai, bentuknya kayak kuda, ukurannya lebih kecil, tapi tenaganya letoy, lebih kuat kuda. Di sini tidak ada. Wajahnya keledai, saking sedihnya nangis. Lama-kelamaan akhirnya ketiduran di sebelah jenazah bapaknya. Pada saat ketiduran ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Orang itu kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sudah dipastikan itu adalah betul-betul Rasulullah. Karena Rasulullah pernah katakan fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa membo-membo saya, tidak bisa menyerupai saya. Kang Ustadz Agus, saya lihat postingannya di grup WA tadi pagi, Pak Kiai Serozi, saya mimpi bertemu dengan jenengan sekeluarga datang ke Jayapura. Itu mimpi ada 3. Yang pertama, 1, mimpi datang dari Allah sebagai isyarat. Mimpi yang kedua, mimpi datangnya dari syaitan. Mimpi yang ketiga itu sumber karena kesibukannya. Karena Kang Ustadz Agus mungkin kangen sama Pak Yai Syairozi, akhirnya sama, pernah bermimpi seperti saya. Pak Yai Syairozi datang ke kota Jayapura. Ini contohnya. Jadi ini mimpi bertemu dengan Rasulullah itu hak. Betul-betul itu adalah Rasulullah, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Curhatlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa saya ini senang bisa mengangkat orang tua, bisa mengajak orang tua menuju ke tanah suci. Tapi masih di kota Basrah, belum sampai ke tanah suci. Bapak saya meninggal, begitu sedihnya saya. Tapi lebih sedih lagi ketika bapak saya, ketika sudah meninggal, wajahnya berubah menjadi wajah keledai. Ini bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jawabannya, benar, bapakmu ini memiliki dosa. Dosanya apa? Bapakmu ini pemakan harta riba.
innahu akilur riba. Orang yang memakan harta riba itu siksanya bukan hanya menunggu di akhirat, tetapi di dunia terkadang sudah mendapatkan orang yang memakan harta riba, orang yang durhaka kepada orang tuanya, biasanya tidak nunggu sampai di kuburan, biasanya tidak nunggu sampai di akhirat, tetapi masih di dunia, belum dikubur pun terkadang itu diwujudkan azabnya oleh Allah. Tapi jangan khawatir mas, bapakmu memiliki amalan yang bagus. Apa itu? Bapakmu tidak akan tidur kalau belum membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali. Berapa Bapak Ibu? 100 kali itu bagi saya, bagi kita, saya yakin itu sedikit Bu. Bagi orang yang betul-betul pengen mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu fantabaha, ketika terbangun kaget, wajah bapaknya berubah. Yang awalnya keledai berubah menjadi wajah asli bapaknya, bahkan bersinar kalbadri seperti bulan purnama. Seneng apa seneng Bu? Meskipun tidak hidup lagi, meskipun tidak bangkit lagi, tapi kalau wajah bapaknya sudah kembali, maka hatinya menjadi tak kasih lanjut sebentar terus selesai. Nah, ketika di kuburan sudah dikubur, ada hatif, suara tanpa rupa yang mengatakan bahwasanya bapakmu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkahnya selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur sebanyak berapa Bu? Sebanyak berapa Bu? Ya Allah Gusti, saya memohon bisa hidup istiqomah. Ya Allah Gusti, saya memohon kelak meninggal husnul khatimah. Salatullah salamullah ala berapa kali Bu? Minimal 100 kali, syukur-syukur bisa lebih. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Saya doa itu minta Ustadz Ali. Bu, tolong aminkan doa kami ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin maulid, rajin pengajian, pulang harus ada kebaikan yang dibawa. Jangan rajin ngaji, rajin maulidan, tapi tetap saja tidak mau sholat, tetap saja ngerawusi suaminya. Jangan Bu ya. Suami segagah apapun, suami itu meskipun pangkatnya tinggi, saya ini kan kumpulnya sama anggota-anggota BRIMOB, meskipun perwira, kalau sudah diomel-omel sama istri, itulah kelemahan suami. Saya tidak curhat, tapi kadang-kadang saya juga begitu. Allahumma sholli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma
فهما وشعا وجعلنا من الصالحين والصالحات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, pastinya ada kekurangan, pastinya ada kekhilafan. Nur Rohim ini orang bodoh. Jika ada kebenarannya murni dari Allah, jika ada kesalahannya itu semata kebodohan Nur Rohim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu reda Ibu, kita dari teman-teman Hubun Nabi. Mohon maaf, kenapa kok gak anak-anak Nurussalam? Personel Nurussalam sementara masih banyak ada ikut kegiatan pramuka Bu. Ada 5 anak, jadi saya koordinasi dengan pelatih cari teman Kak. Iya insya Allah. Ternyata kakak As'ad pelatihnya hanya dapat 1. Saya tadi sore saya bingung, akhirnya saya telepon beliau, gimana anak-anak teman-teman Hubun Nabi bisa membantu kami. Alhamdulillah beliau datang tanpa diundang secara resmi dengan via telepon. Itu suatu penghargaan yang sangat luar biasa.